wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Greni dari jurusan Bahasa Indonesia angkatan 2018. Di sini saya akan membawakan yaitu tentang kultum yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana memiliki naluri atau keinginan di dalam dirinya. Pernikahan merupakan salah satu naluri atau kewajiban dari seseorang manusia yang diperintahkan dari Allah SWT. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan lengkap dengan tata cara, ibadah dan aturan dari Allah SWT, sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun, di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Menikah merupakan perintah dari Allah SWT seperti dalil berikut. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri, dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak-anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada Allah? Karena itu batil dan tidak boleh mengingkari nikmat Allah. Surah An-Nahl ayat 72. Adapun secara Islam, pernikahan itu sendiri mempunyai tata cara, syarat, tujuan, hukum, serta hikmahnya tersendiri. Berdasarkan dalil di bawah ini merupakan salah satu tujuan dari pernikahan. Pemisah antara apa yang halal dan haram adalah duf dan syaut. Syaut adalah suara di dalam pernikahan. Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas sekali bahwa Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa permasalahan mengenai pernikahan. Adapun penyempurnaan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT telah disempurnakan oleh ahli tafsir dengan mengeluarkan dalil yang memperjelas mengenai pernikahan tanpa mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahap-tahap yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama, sebagaimana orang menganggap sebagai peristiwa sakral. Jadi, peristiwa pernikahan ini adalah suatu peristiwa yang sakral dan tidak boleh diingkari. Sebagaimana peristiwa kelahiran dan kematian yang diusahakan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Berdasarkan konsepsi pernikahan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang dibentuk menjadi keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan berkeluarga atau pernikahan hanya akan terjadi melalui perkawinan yang sah baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan untuk menikah bukan hanya pertimbangan kehidupan dunia semata, tetapi mencakup kehidupan kelak di akhirat nanti. Ajaran Islam yang menyatakan bahwa perkawinan mempunyai unsur ibadah seharusnya dapat mendorong bagi umat muslim
untuk senantiasa menjaga bahtera rumah tangga masing-masing agar tetap utuh dan kekal. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Dengan adanya tujuan pernikahan yang penuh kemaslahatan, maka Allah SWT mensyariatkan pernikahan agar dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan mempunyai tujuan yang baik bagi manusia sebagai makhluk ciptaannya. Menjalankan ikatan pernikahan haruslah didasari dengan totalitas lahir dan batin sebagai tanda bahwa seorang telah menjalani kehidupan yang baru akan menentukan kehidupannya termasuk kehidupan kelak di akhirat. Tujuan perkawinan agama telah mengatur hak-hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan perkawinannya sebagai suami istri. Oleh karena itu, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan penuh dengan rahmah merupakan keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pokok kehidupan rumah tangga adalah ketenangan, ketentraman, dan kontinuitas. Islam telah mengatur hubungan ini dengan segala perlindungan yang menjamin ketentraman dan kontinuitas tersebut sehingga mencapai tingkatan taat yang tinggi. Hukum pernikahan. Menurut sebagai besar ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Apabila dikerjakan, tidak mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan, maka mendapatkan dosa. Jadi, pernikahan itu harus dilakukan karena pernikahan itu seumur hidup. Tapi kalau tidak dikerjakan, pernikahan itu akan mendapatkan dosa di akhirat. Menurut saya pribadi sendiri, karena Nabi Allah Muhammad SAW melakukannya, itu dapat diartikan juga bahwa pernikahan itu sunnah berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh beliau. Akan tetapi, hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Ada 4 macam hukum pernikahan. Yang pertama, pernikahan yang dihukumi sunnah. Yang kedua, pernikahan yang dihukumi wajib. Yang ketiga, pernikahan yang dihukumi makruh. Yang keempat, pernikahan yang dihukumi haram. Pembahasan macam-macam hukum pernikahan. Yang pertama yaitu pernikahan yang dihukumi sunnah. Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun material dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, jika di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata, hati, dan lebih dapat memelihara kelamin atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa menjadi penjaga baginya." Hadis Bukhari Muslim. Yang kedua, pernikahan yang dihukumi wajib. Pernikahan yang dihukumi wajib akan merubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan
tersebut ingin menikah, mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, maupun material, dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah, ia khawatir akan berbuat zina, maka wajib baginya untuk segera menikah. Yang ketiga, pernikahan yang dihukumi makruh. Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun material dalam menafkahi keluarganya kelak. Yang keempat, pernikahan yang dihukumi haram. Hukum menikah yang berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara mental. Nah, peminangan atau disebut khitbah, pertunangan atau bertunang merupakan salah satu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang disetujui oleh kedua pihak. Meminang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam. Peminangan juga merupakan awal proses dari pernikahan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam iddah, dan bukan tunangan orang. Pemberian seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan pertunangan. Apabila terjadi ingkar janji yang disebabkan oleh sang laki-laki, pemberian tidak perlu dikembalikan, dan jika disebabkan oleh wanita, maka hendaknya dikembalikan, namun persetujuannya hendak dibuat semasa peminang dilakukan. Melihat calon suami atau calon istri adalah sunnah. Hadis Rasulullah mengenai kebenaran untuk melihat tunangan dan meminang. Abu Hurairah RA berkata, sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan, apakah kamu telah melihatnya? Jawab laki-laki itu kepada Rasulullah, tidak. Pergilah untuk melihat supaya pernikahan kamu terjamin kekekalannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Hadis Rasulullah mengenai larangan meminang wanita yang telah bertunangan daripada Ibnu Umar Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, kamu tidak boleh meminang tunangan saudara kamu sehingga pada akhirnya dia membuat ketetapan untuk memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat pernikahan. Yang pertama, rukun nikah. Rukun nikah ada 7. Yang pertama, pengantin laki-laki. Yang kedua, pengantin perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 saksi laki-laki, yaitu dari saudara ataupun paman. Yang kelima, mahar. Yang keenam, ijab dan qabul atau akad nikah. Yang kedua adalah syarat pernikahan, yaitu syarat calon suami. Yang pertama Islam, yang kedua laki-laki yang tertentu, yang ketiga bukan laki-laki muhrim dengan calon istri, yang keempat mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, yang kelima bukan dalam ihram haji dan umroh, yang keenam dengan kerelaan sendiri atau bukan paksaan, yang ketujuh tidak mempunyai 4 orang istri sah dalam suatu waktu,
Yang kedelapan, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Baik, dari penjelasan yang saya paparkan, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah pernikahan adalah akad nikah atau ijab kabul antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, sehingga menimbulkan kewajiban dan hak di antara keduanya melalui kata-kata secara lisan sesuai dengan peraturan-peraturan yang diwajibkan secara Islam. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Nikah itu sunnahku. Barang siapa membenci pernikahan, maka ia bukan umatku. Hadis lain Rasulullah bersabda, nikah itu adalah setengah iman. Maka pernikahan dianjurkan kepada Muhammad Rasulullah, tetapi pernikahan yang mengikuti aturan yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam. Adapun cangkupan pernikahan yang dianjurkan dalam Islam yaitu adanya rukun pernikahan. Hukum pernikahan, syarat sebuah pernikahan, peminangan, dan dalam pemilihan calon suami atau istri. Islam sangat membenci sebuah perceraian karena perceraian adalah salah satu keretakan rumah tangga suami atau istri tersebut. Tetapi dalam pernikahan itu sendiri terkadang ada hal-hal yang menyebabkan kehancuran dalam sebuah rumah tangga. Islam secara terperinci menjelaskan mengenai perceraian yang berdasarkan hukumnya, dan dalam Islam pun dijelaskan mengenai fasyak, huluk, rujuk, dan masa indah bagi kaum perempuan. Sekian, terima kasih dari kultum yang saya paparkan hari ini. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.